Berlatar di Jerman 1945, terlihat seorang pria yang sedang lari terbirit-birit dari kejaran polisi militer Jerman. Diketahui pria itu bernama Willy Herold. Dia menjadi seorang buron karena sudah desersi atau membelot dari tanggung jawabnya. Beruntung, Willy bisa lolos dari kejaran itu. Saat sedang beristirahat, dia melihat seorang tentara Jerman bernama Miller yang ternyata melakukan desersi sama seperti Willy. Willy kemudian menolongnya dan membawanya ke sebuah bangunan. Di malam harinya, mereka berdua merasa lapar dan berencana untuk mencuri makanan di rumah warga terdekat. Saat ingin mencuri telur ayam yang ada di sana, tiba-tiba para warga mengetahui aksi mereka. Willy berhasil kabur, namun Miller harus tewas diamuk warga. Willy terus berjalan tanpa tujuan yang jelas, dan saat perjalanan itu, dia menemukan sebuah mobil yang terbengkalai. Dia pun menggeledah mobil itu dan menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten. Kemudian ia memakainya dan bertingkah seolah dia adalah kapten Nazi sungguhan. Tak lama kemudian terlihat tentara Jerman bernama Freytag datang ke arahnya. Freytag memberikan hormat dan melaporkan tentang kondisinya. Tanpa ada rasa curiga, ia menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobilnya. Akhirnya, mobil berhasil dihidupkan kembali. Sebagai tanda terima kasih, Willy memberikannya apel dan menjadikannya sebagai asistennya. Willy kemudian meminta Freytag untuk mencari tempat istirahat. Mereka kemudian menemukan sebuah penginapan dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, Willy dan Freytag menuju suatu tempat. Dan di perjalanan, mereka mendengar ada suara gaduh dari sebuah rumah. Mereka berniat mengeceknya dan ternyata di rumah itu ada beberapa tentara Jerman yang sedang menjarah rumah tersebut. Willy pun menyuruh para tentara itu untuk menghentikan aksi mereka, dan dia juga meminta surat tugas mereka. Willy menyadari bahwa para tentara itu sudah membelot dari tugas militernya. Salah satu pembelot bernama Kevinski yang takut dihukum kemudian meminta tolong kepada Willy supaya mereka dimasukkan ke dalam timnya. Willy pun menerimanya dan menjelaskan misi mereka. Setelah itu, mereka pun mulai bergerak untuk menjalankan misi tersebut. Saat sedang beristirahat, terlihat dua tentara Jerman datang menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung dengan timnya. Willy pun menerimanya. Mereka semua melanjutkan perjalanan, namun di tengah perjalanan itu, mobil Willy mogok karena kehabisan bahan bakar. Willy yang menyadari bahwa dia punya pangkat, tak segan menyuruh anak buahnya untuk menarik mobil tersebut. Namun Kevinski yang merasa muak tiba-tiba mengamuk dan menodongkan senjata kepada Willy. Tak lama kemudian terlihat polisi militer Jerman datang menghampiri dan melakukan pemeriksaan kepada mereka semua termasuk Willy. Willy yang takut ketahuan identitasnya terbongkar kemudian mencoba mendebat kapten dari polisi militer itu yang diketahui bernama Kapten Signer. Kapten Signer meminta Willy untuk menunjukkan surat tugas militernya. Willy mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia sedang dalam misi khusus yang diberikan oleh pemimpin tertinggi Jerman yaitu Hitler. Willy juga mengancam akan menulis nama Kapten Signer di buku tugasnya dan akan melaporkannya kepada Hitler. Kapten Signer akhirnya merasa percaya dengan Willy.
kemudian menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Willy yang sebenarnya tidak punya misi memutuskan untuk bergabung bersama Kapten Signer dengan alibi bahwa dia ingin melakukan inspeksi serta melihat gambaran perang di sana secara langsung. Kapten Signer kemudian mengajak mereka menuju kamp tahanan para pembelot. Heil Hitler! Heil Hitler! Saat ingin melewati pos pemeriksaan, mereka bertemu dengan seseorang bernama Kapten Junker. Sebagai tambahan informasi, Kapten Junker adalah orang yang mengejar-ngejar Willy di awal scene. Kemudian Kapten Junker nebeng dengan mereka menuju kamp tahanan. Di dalam mobil, Kapten Junker terus menatap Willy, seolah-olah ia merasa tidak asing dengan wajah Willy dan membuat Willy merasa panik. Beruntung Kapten Junker tidak ingat di mana ia bertemu dengan Willy, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kamp tahanan. Sesampainya di camp, Kapten Junker mengajak Willy ke sebuah ruangan dengan cara merangkulnya. Hal ini membuat Willy semakin panik. Sesampainya di ruangan itu, mereka kemudian sedikit berbincang. Mann, wie war gleich der Name? SA-Führer Schütte. Sesaat setelah itu, datang seorang perwira lain bernama Scooter. Dia adalah orang yang bertanggung jawab di camp ini. Scooter kemudian menjelaskan tentang permasalahan yang ada di camp tersebut, yang mana banyak tahanan yang berbuat onar, ada yang kabur, ada juga yang mencuri, bahkan menjarah barang berharga milik warga. Scooter dan petugas yang lain ingin membuat hukuman yang bisa membuat para pembelot ini jera. Namun mereka tidak punya wewenang dan hanya bisa menunggu keputusan militer yang belum ada tanggapan. Scooter sangat berharap kepada Willy supaya bisa menyampaikan masalah mereka kepada Hitler. Willy kemudian berkata bahwa mereka tidak perlu menyampaikan permasalahan ini kepada Hitler, karena dia akan membuat solusi yang lebih baik daripada hanya sekedar melaporkan masalah ini. Scooter dan Junker yang mendengar jawaban Willy merasa senang. Kemudian Willy meminta untuk memeriksa para tahanan. Namun Scooter menjawab bahwa mereka tidak punya hak untuk memeriksanya, karena yang berhak untuk melakukan itu adalah perwira lain bernama Hansen. Dengan bangga, Willy mengatakan bahwa ia diutus langsung oleh Hitler, dan kemudian memberikan wewenang itu kepada Scooter. Setelah itu, mereka pun bergerak untuk memeriksa para tahanan. Zur Arrestbaracke. Sesampainya di lokasi, Willy kemudian menginterogasi para tahanan itu. Salah satu tahanan di sana memilih diam saat diinterogasi. Hal ini membuat Kavinsky marah dan kemudian mengulti tahanan itu. Lalu para tahanan itu digiring keluar barak. Vergewaltigt. Willy berencana untuk mengeksekusi mereka. Ia meminta Scooter untuk menyiapkan parit. Salah satu perwira di sana yang mendengarnya langsung melaporkan hal tersebut kepada Hansen. Hansen yang mendengarnya kemudian bergegas menemui Willy dan Scooter. Hansen marah dan mengatakan kepada Willy untuk tidak berbuat seenaknya. Was zum Teufel geht hier? Mann, haben Sie Papiere für das? Setelah itu, Hansen memberitahu atasannya yang bertugas di Departemen Keadilan bahwa ada orang yang bernama Willy mengaku punya wewenang tanpa batas. Atasan Hansen itu kemudian mengatakan kepada Willy supaya jangan bertindak terlalu jauh sampai dia dan jaksa umum tiba di sana besok hari. Willy yang mendengar hal itu seketika beranjak pergi dari sana. Kemudian Scooter mengejarnya dan mengatakan kepada Willy bahwa dia punya kenalan yang bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen. Terlihat Scooter sedang berbicara kepada kenalannya dan menjelaskan situasi di sana secara rinci.
Pada akhirnya, wewenang di sana diberikan sepenuhnya kepada Willy, dan Hansen tidak bisa menghentikan perbuatan Willy. Setelah mendapatkan wewenang itu, Willy kemudian melanjutkan aksinya untuk mengeksekusi para tahanan di sana. Willy dan anak buahnya melakukan eksekusi sampai malam hari. Kemudian mereka mengadakan acara pesta karena mereka sudah berhasil mengeksekusi para tahanan. Mereka terlihat sangat menikmati acara pesta tersebut. Namun di tengah acara terjadi keributan antara Kempinski dengan salah satu penjaga di sana. Keributan itu malah semakin panjang, tak kalah para penjaga parit yang sedang tidur malah ikut dihajar oleh Kempinski. Willy mencoba menghentikan Kempinski, namun Kempinski tidak mendengarkannya dan Es reicht! Schluss jetzt, sag ich! Willy melepaskan tembakan ke arah Kempinski. Tak sampai di situ, Willy juga mengumpulkan para penggali parit tadi dan mengikatnya. Diketahui bahwa para penggali parit ini merupakan tentara pembelot. Willy menyuruh mereka untuk berlari, tapi keesokan harinya, Skute memberitahu Willy bahwa dia dan pasukannya akan berpatroli. Skute ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tentara pembelot yang berkeliaran. Willy dan yang lain kemudian mengadakan pesta, mengingat bahwa ternyata mereka sudah melakukan pembantaian lagi terhadap tahanan di sana. Skute dan pasukannya terlihat sudah sampai di camp dan berencana untuk memberikan laporan kepada Willy. Namun, seketika Skute pindah alam. Ternyata pasukan udara Soviet melakukan serangan mendadak di area camp tersebut. Camp itu terlihat sangat hancur, namun Willy dan beberapa anak buahnya masih selamat. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk pergi menuju kota. Sesampainya di kota, Willy kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dia adalah hakim yang akan mengembalikan aturan dan hukum di kota tersebut. Vaterlandsverräter! Proviant requirieren. Ich bin der Rächer der deutschen Ehre. Ordnung sorgen. Setelah itu, mereka kemudian mengadakan pesta. Terlihat ada beberapa wanita di pesta itu. Willy merasa tertarik dengan salah satu wanita di sana. Das ist unser Hauptmann Herold. Saat mau berdansa dengan wanita itu, Kempinski tiba-tiba menyerobot dan membuat Willy marah. Sampai pada akhirnya dia dikirim ke alam lain. Der Plünderei, des Diebstahls und Anlegen. Setelah itu, Willy dan yang lainnya melanjutkan pesta. Tak lama kemudian, polisi militer tiba-tiba datang mengepung Willy dan anak buahnya. Willy akhirnya tertangkap dan dibawa ke pengadilan militer. Sie sind ja gefreit. Folgende Vergehen verübt zu haben.
Dia dijatuhi hukuman mati, namun tanpa diduga Kapten Junker dan rekannya membela Willy di persidangan dan meminta hakim untuk menutup kasusnya karena apa yang dilakukan Willy dianggap tidak merugikan negara. Terlebih lagi, Jerman sudah kalah oleh Uni Soviet dan sekutu. Di akhir film, terlihat Willy yang mencoba melarikan diri dan berhasil kabur. Pada 23 Mei 1945, Willy tertangkap oleh pasukan sekutu. Dia dan anak buahnya kemudian dijatuhi hukuman mati pada 14 November 1946. Serta yang paling mengejutkan adalah Willy Herold masih berumur 21 tahun pada saat itu.